Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lukman Hakim selaku Kepala Sekolah Madrasah Bandar Lampung. Yang terhormat Ibu Sainu Paria selaku Wali kelas 11 MIA 1. Yang terhormat Ibu Luyanti Martalena selaku Guru Matematika di kelas 11 MIA 1. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zawad Tafnan dari kelas 11 MIA 1. Saya ingin menjelaskan materi tentang tali busur. Pengertian tali busur adalah garis yang ditarik dari dua titik pada lingkaran. Busur yang kedua ada busur. Busur merupakan garis lengkung yang berada pada keliling lingkaran. Nah, busur ini terbagi menjadi besar dan kecil. Yang pertama itu busur besar. Busur besar merupakan busur yang panjangnya lebih dari setengah keliling lingkaran. Nah, yang kedua ada busur yang kecil. Busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran. Di sini ada contohnya. Contohnya itu di sini yang di luar ini, yang di sini nih. Ini merupakan busur, ini namanya busur. Kalau yang di sini, yang ini, yang garis panjang ini namanya tali busur. Ke materi yang kedua, di sini ada segi empat tali busur. Segi empat tali busur sendiri adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya merupakan tali busur lingkaran. Nah, di sini ada 3 contoh nih. Saya akan menjelaskan yang pertamanya dulu. Nah, yang pertama ini pengertiannya segi empat tali busur yang salah satu diagonalnya merupakan diameter lingkaran. Nah, disebut segi empat tali busur siku-siku. Nah, yang kedua ini ada merupakan diagonalnya ini ada 2. Kedua diagonalnya ini merupakan diameter lingkaran. Nah, dia akan membentuk bangun persegi panjang seperti ini. Nah, yang ketiga diagonalnya ini, kedua diagonalnya sama kayak di ini. Kedua diagonal ini merupakan diameter lingkaran gitu. Nah, tapi bedanya dia ini membentuk persegi kotak, bukan persegi panjang seperti itu. Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu ada sifat-sifat tali busur. Nah, di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sudut yang berhadapan 180 derajat. Langsung saja masuk ke contohnya. Sudut yang dimaksud 180 derajat itu seperti ini. Misal dari A ke B ke C, atau bisa juga dari A ke D ke C. Jadi kita muter ke sini itu 180 derajat, kita dari sini ke sini 180 derajat, atau bisa juga dari B ke C ke D, atau B ke A ke D. Langsung ke contoh yang kedua, yaitu sudut luar Y sama dengan sudut dalam. Nah, apabila sudut, misalnya ya, sudut ABCD ini, misal F terletak di perpanjangan sisi AB. Nah, maka F ini akan terbentuk, maka berlakulah F ke B ke C, atau dari A ke D ke C. Jadi ini akan membentuk besar sudut di dalam hadapan pelurusnya. Lanjut ke materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu sudut antara 2 tali busur. Yang pertama ada berpotong yang di dalam, lalu yang kedua berpotong di luar. Nah, saya akan menjelaskan berpotong di dalam terlebih dahulu nih. Diketahui lingkaran ini berpusat di titik 0. Nah, jadi tali busur A ke C atau tali busur B ke D ini berpotongan. Berpotongnya di mana? Di E. Di E ini berpotong lalu menghasilkan 2 sudut yang baru. Sudut yang dimaksud itu adalah sudut A ke E ke B, atau sudut C ke E ke D. Nah, mereka ini berdua saling bertolak belakang. Nah, lalu satu lagi sudut yang baru itu
Nah, dari A ke E ke D atau dari B ke E ke C. Nah, sehingga di sini itu bertolak belakang gitu. Nah, lalu sudut-sudut ini dinamakan sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Nah, hal ini dapat dibuktikan dengan ini. Nah, lalu kita masuk saja ke contohnya yang kedua. Jadi contohnya yang kedua ini ada tali busur ini. Yang mana tali busurnya? A, B, C, D. Yang ini nih. A, B, C, D. Nah, dari dua tali busur ini diperpanjang sampai ke E sehingga mempunyai titik potong. Nah, jadi dari titik potong ini si E ini menghasilkan sudut yang baru, yaitu BEC. Nah, ketahui kan kenapa dinamakan berpotong di luar? Karena ini di luar dari lingkaran. Nah, lalu sudut-sudut ini dinamakan sudut di antara dua tali busur yang berpotongan di luar lingkaran, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.